Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratama Putri, Stambuk F5511904. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan satu film yang berhubungan atau yang berkaitan dengan digital forensik. Dan judul film yang akan saya jelaskan ini berjudul Cyber Hell Exposing an Internet Horror. Dan untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Check it out! 미성년자를 포함해 수십 명의 피해자를 협박해 음란 동영상을 찍게 한 뒤 피해자들의 개인정보를 주고 빠져나갈 수 없게 만들었습니다. 앨범방 뭐지? 하고 알아보니까 보도물이 있다는 거예요. 음란물을 유통하는 채팅방이 있다라는 보도. Jadi video yang ada di 저는 sebelah 기자 ini, 지망생이었고 trailer 불법 atau 촬영과 cuplikan 관련된 singkat 주제로 mengenai, 기사를 계속 써냈습니다. video 이게 대한민국에서 mengenai 일어난 film 일이라고 yang 믿겨지지가 akan 않는 거예요. jelaskan 이것만 찍으면 지워줄게. sinopsisnya. 돌이킬 수 없는 Film 거야. Cyber Hell Exposing an Internet Horror. 네, 더군다나 jadi 이게 film ini 일명이 mengisahkan 아니라는 거예요. tentang 엠번방 platform 사건은 다 online 같이 atau 공모해서 jaringan uang 피해자는 online 10대가 yang mana 많았고요. mengarah 흔히들 kepada 얘기하는 야동은 kejahatan 아니다. seksual. 이거는 Dan film 학대다. tersebut 잡힌다 이거. bercerita, 반드시 잡힌다. terkait sebuah 문제자가 kasus 저희한테 먼저 말 거는 penyebaran 경우가 konten 있었을까요? asusila 자기가 진짜 안 잡힐 거라고 100% 믿고 있었어요. 어떻게든 이거를 여론화시켜야겠다. 방송을 하길 결정을 한 거죠. dan 학사로 추정되는 용의자를 저희가 수십 명을 일단 특정을 yang 했고 mengalami itu adalah perempuan yang diduga 거기에 다 장복종 다 배치를 하고 dan pelaku penyebaran konten asusila tersebut dua orang pemuda, yang satu bernama Cho Jubin alias Baksa dan yang kedua bernama Moon Hyuk Wook alias Gat Gat. Dan kasus ini juga bukan sekedar kasus konten asusila biasa, melainkan kedua pelaku tersebut juga melakukan sebuah ancaman, bahkan melakukan pemaksaan dan juga memanipulasi para 미성년자를 perempuan 포함해 muda 수십 명의 피해자를 협박해 sehingga 음란 para korban 동영상을 itu 찍게 한 뒤 bersedia 피해자들의 mengirimkan 개인정보를 foto 주고 bahkan 빠져나갈 수 video 없게 dengan 만들었습니다. keadaan 앨범방 뭐지? 하고 알아보니까 보도물이 있다는 거예요. 음란물을 유통하는 채팅방이 있다라는 보도. disebarluaskan. 저는 기자 Dan, 지망생이었고 selain itu 불법 juga, 촬영과 관련된 주제로 기사를 para 계속 korban 써냈습니다. tersebut 이게 dijebak 대한민국에서 일어난 일이라고 ancaman, 믿겨지지가 않는 거예요. data-data pribadi 이것만 찍으면 korban 지워줄게. akan disebar 돌이킬 수 없는 oleh 거야. pelaku, di mana para pelaku ini mengantongi identitas 더군다나 이게 pribadi 일명이 calon 아니라는 korbannya, 거예요. 엠번방 dan 사건은 itu 다 같이 merupakan 공모해서 sebagai kunci 피해자는 pelaku untuk 10대가 menyembunyikan 많았고요. para korban. 흔히들 얘기하는 야동은 아니다. Dan foto 이거는 dan video 학대다. asusila 잡힌다 tersebut 이건. akan 반드시 disebarluaskan 잡힌다. oleh Baksa dan Fatgat 문제자가 melalui 저희한테 먼저 말 거는 ruang 경우가 message 있었을까요? yang mereka 자기가 buat 진짜 di 안 잡힐 거라고 100% 믿고 있었어요. 어떻게든 이거를 여론화시켜야겠다. Telegram. 방송을 하길 결정을 한 거죠. Dan 학사로 추정되는 용의자를 저희가 수십 명을 terdapat 일단 특정을 했고 angkut yang terjadi 거기에 다 di 장복종 dalam 다 배치를 하고 tersebut. Sehingga kejadian ini membuat geram pada saat itu. Dan hingga akhirnya perbuatan kriminal segi Baksa dan Got ini akhirnya terungkap dan keduanya ditangkap pada tahun 2020 lalu. Kasus ini sendiri juga mulai tercuak ke publik itu sekitaran terjadi dari tahun 2018, 19 dan akhirnya tertangkap pada tahun 2020. 미성년자를 포함해 수십 Dan 명의 피해자를 kasus 협박해 ini 음란 juga, 동영상을 kasus 찍게 한 asusila 뒤 ini 피해자들의 dikenal 개인정보를 주고 dengan 빠져나갈 수 istilah 없게 만들었습니다. NTH 앨범방 yang 뭐지? 하고 melibatkan 알아보니까 pemerasan 보도물이 있다는 dan 거예요. perdagangan 음란물을 유통하는 seks 채팅방이 있다라는 berbahaya. 보도. 저는 기자 Kemudian, 지망생이었고 불법 촬영과 관련된 주제로 기사를 kasus 계속 ini 써냈습니다. juga 이게 dikenal 대한민국에서 sebagai 일어난 kejahatan 일이라고 seks dunia 믿겨지지가 maya 않는 tersebut 거예요. yang pernah 이것만 terjadi 찍으면 di Korea Selatan. 지워줄게. Dan 돌이킬 banyak 수 없는 pihak 거야. juga yang mencoba untuk menyelesaikan kasus tersebut 더군다나 yang 이게 mana 일명이 melibatkan 아니라는 거예요. sekitaran 엠번방 사건은 kurang 다 lebih 같이 103 공모해서 korban dengan 피해자는 informasi yang 10대가 많았고요. dirahasiakan. 흔히들 얘기하는 야동은 Diduga 아니다. 이거는 para 학대다. korban. 잡힌다 이건. Dan 반드시 film ini 잡힌다. juga
범죄자가 저희한테 먼저 말 거는 경우가 있었을까요? 자기가 진짜 안 잡힐 거라고 100% 믿고 있었어요. 그러니까 어떻게든 이거를 여론화 시켜야겠다. 방송을 하길 결정을 한 거죠. 학사로 추정되는 용의자를 저희가 수십 명을 일단 특정을 했고 거기에 다 잠복적 다 배치를 하고 bahkan untuk menangkap bangsa dan goblok ini sangat berwenang, itu harus melakukan berbagai rintangan yang tidak mudah untuk dilakukan. Mereka butuh beberapa cara hingga pada akhirnya tahun 2020 Baksa dan Gat-Gat itu akhirnya tertangkap. Dan juga film ini, kasus ini diangkat melalui kisah nyata yang benar-benar terjadi di Korea Selatan. 미성년자를 포함해 Nah, baik, jadi kasus yang terjadi pada film Cyber Hell Exposing an Internet Horror ini merupakan kasus yang terjadi penyebaran konten asusila yang mana melibatkan wanita-wanita atau perempuan yang masih di bawah umur sebagai korbannya. Dan penyebaran konten-konten tidak pantas itu juga dilakukan pada ruang obrolan online yang mana itu adalah platform Telegram. Nah, jadi di sana pelaku itu membuat sebuah grup dan berisi ribuan orang anggota di dalamnya, dan pelaku tersebut menyebarkan video, foto dari para wanita-wanita muda sebagai korbannya. Dan kasus ini juga diceritakan dengan bentuk film dokumenter yang mana juga diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada Korea Selatan. Nah, selanjutnya cara penyelidikan yang dilakukan dalam film ini adalah penyidik mencari informasi secara mendetail dari grup chat yang dibuat oleh pelaku dengan menyamar dan masuk ke dalam grup tersebut. Selain itu juga mereka mencari informasi secara mendetail, mereka menginvestigasi dari foto-foto dan video korban yang ada di grup tersebut untuk mencari informasi-informasi tambahan seperti nama para korban dan lain-lain. Mereka melakukan itu juga untuk meyakinkan atau memungkinkan bahwa mereka tidak salah menduga pelaku seperti itu. Dan selain itu juga pada awal film diperlihatkan di mana jurnalis Kim Won ini mencari informasi kepada seorang informan yang tidak disebutkan namanya, dan jurnalis ini diberikan sebuah alamat IP kepada jurnalis ini, dan jurnalis tersebut melacak alamat IP yang sudah diberikan untuk mencari tahu pelaku tersebut. Dan selanjutnya tools yang digunakan oleh para penyidik pada film Cyber Hell itu adalah dengan menggunakan handphone untuk masuk dalam grup, untuk memudahkan supaya bisa memantau dimanapun, dan menggunakan komputer, serta mencari informasi tambahan melalui website-website yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penyebaran konten-konten tak senonoh tersebut. Nah, dan juga mereka melakukan penyelidikan di mana video-video yang disebarluaskan ini, foto-foto yang disebarluaskan oleh para pelaku ini dijual dengan menggunakan mata koin dengan harga dengan harga jual menggunakan Bitcoin. Nah, jadi jadi penyidik ini mencari tahu di mana mereka menjualkan harga Bitcoin tersebut, sehingga pada film setelah upaya yang dilakukan akhirnya didapatlah
satu informasi di mana pelaku ini pernah menukarkan Bitcoin tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah penerapan analisis dalam film Cyber Hell. Jadi pada film ini bisa dilihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan para jurnalis, terus ada juga penyiar-penyiar TV, JTBC, di mana mereka itu membantu untuk meliputkan berita terkait penyebaran pornografi ini, dan juga penyelidik di mana mereka melakukan sebuah analisis dengan menelusuri platform-platform yang digunakan oleh para pelaku. Kemudian juga dilakukan dicari tahu apa saja penyebab kenapa banyaknya para korban yang terus bertambah, dan setelah itu ditelusuri ternyata korban tidak bisa berbuat apa-apa karena pelaku yang memegang kunci kendali berupa ancaman ketika korban tidak mendengarkan dan tidak menuruti perintah pelaku, maka akan diancam data-data pribadi korban tersebut akan disebar. Bahkan data-data yang dipegang oleh pelaku ini sangat mendetail, bahkan rumah korban pun ditahu, alamat-alamat detailnya ditahu, apa yang dilakukan oleh korban itu juga ditahu oleh para pelaku. Dan kesimpulan dari analisis dari dalam film ini adalah di mana pelaku melakukan berbagai cara agar korban ini mau tunduk ke pelaku, di mana mereka tidak hanya melakukan sebuah penyebaran foto video yang tidak pantas, tapi mereka juga melakukan sebuah ancaman, sebuah manipulasi di mana pelaku ini melakukan penipuan kepada korban dengan iming-iming korban ini melamar pekerjaan, mencari part-time begitu di sela-sela waktu-waktu mereka mencari kerja paruh waktu, dan ternyata mereka ditipu, mereka dimintalah data-datanya. Bagi korban itu karena niatnya ingin melamar pekerjaan, jadi ketika mengirimkan data-data informasi itu mereka tidak memikirkan apa-apa dan langsung mengirimkannya saja. Dan ternyata itu menjadi kunci bagi pelaku untuk memeras para korban. Baik, demikianlah video penjelasan singkat saya mengenai film Cyber Hell yang berkaitan dengan digital forensik. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next video. Bye!